Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah dari guru kita Syekh Fikri Thariq Al-Qadiri. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Beliau tadi ngajar maghrib. Ya, tadi maghrib ngajar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang saya hormati dan kita semua cintai, para habaib, para alim ulama. Hadir di antara kita Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau ini menantu daripada guru kita, ayahanda kita Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas, yang hidupnya banyak berjasa kepada umat Islam khususnya di Indonesia. InsyaAllah Al-Habib Husain senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan insyaAllah bisa melanjutkan kebaikan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama yang hadir di antaranya guru kita Kiai Haji Salim Na'i, ada Kiai Haji Haris Hakam, penceramah kita dan guru kita tadi maghrib sudah mengisi sampai dengan Isya, dan juga hadir di antaranya Kiai Haji Zaini, mata'anallah bituli hayatihim. Amin. Terutama kepada Ketua Masjid Babus Salam, guru kita, orang tua kita Kiai Haji Mahdi, beserta putra beliau Ustadz Robi. InsyaAllah keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan InsyaAllah segera Ustadz Robi mendapatkan jodoh yang salehah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para sesepuh masyarakat, para hadirin dan hadirat, calon-calon surga, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ini kita hadir acara Maulidun Nabi Muhammad Allahumma shalli sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah segala musibah hilang udah semua. Amin. Penyakit kabur semua. Amin. Dan kita dapat berkah semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama engkau, maksudnya Nabi kita Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam ada di antara umatnya. Jadi selama ada Rasulullah di antara umatnya, umatnya nggak kena azab, umatnya nggak kena musibah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian, kita ini banyak masjid-masjid di kita. Perintahnya itu biasa dari khatib kalau khutbah yang pertama tuh, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kan kata khatib begitu. Istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus biasanya baca apa kita semua? Bacanya baca apa? Salawat. Ya kan? Dipimpin sama Bilalnya tuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau apalah sigoh salawatnya. Pokoknya dibacanya apa? Salawat. Ada orang nggak paham yang ngomong begini, perintahnya kan istighfar. Perintahnya istighfar, kok yang dibaca salawat? Perintahnya apa? Istighfar, kok yang dibaca salawat? Ini orang pengen protes, tapi kagak paham. Istighfar itu artinya minta ampun kepada Allah. Kalimat istighfar itu bukan hanya astagfirullahaladzim. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru diberikan double sama Allah. Dikasih ampunan juga, dikasih rahmat juga sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalimat istighfar, salawat juga bisa jadi kalimat istighfar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi jelas, diterusin aja yang udah terbiasa baca salawat. Dan amalan yang pasti diijabahnya tuh salawat. Kalau yang lain ente kagak ikhlas, belum tentu diterima. Benar gak nih? Ya salam ente bilang ya salam ente. Gimana diem aja? Ya salam gitu. Nah, begitu. Ntar kebuli dikeluarin nih. Jadi dulu kita sama Ustadz Haris Hakam sama-sama ngisi di salah satu channel televisi. Beliau bawakan Riyadhus Shalihin. Tahu kitab apa? Riyadhus Shalihin, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu antum mesti punya tuh bukunya semua tuh. Udah punya belum bukunya? Udah punya belum? Coba siapa yang belum punya? Beli toko kitab. Toko kitab Al-Idrus, Kebon Kacang Gang 5. Yang punya sohib kita iklanin. Tapi bukan Habib Abdullah yang punya. Kalau Habib Abdullah yang punya langsung kita minta. Ya salam itu bilang ya salam. Itu kitab Riyadhus Shalihin, saya anjurkan antum mesti punya semua. Sudah diterjemahkan. Kalau bisa beli yang terjemahnya Ustadz Salim Bahres. Ada itu. Itu terjemah yang lama punya tuh. Kalau sekarang banyak terjemahan yang baru, kita belum tahu. Kalau guru-guru kita dulu pakai yang itu, terjemahan yang lama tuh. Ustadz Salim Bahres yang terjemahin. Memang kitabnya kalau kita lihat nggak sebagus cetakan yang baru, tapi dia lumayan lah terjemahnya gitu. Insya Allah lebih bagus lah. Ya salam ente bilang ya salam. Assalam. Dulu ada namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau juga guru kita, karena saya belajar dengan Syekh Abdullah Abdun rahimahullah sebelum ke Hadramut. Syekh Abdullah Abdun muridnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang mendirikan Al-Khairat di Palu. Beliau itu termasuk guru yang sangat menganjurkan muridnya untuk memegang kitab Riyadhus Shalihin.
Di antaranya beliau mengatakan begini, Riyadhus Shalihin kitabu ilmin, kitabun qad hawa ilman katsira, alaika bidarsihi fi kulli yawmin wala ta'dil bihi lailan samira. Ya salam itu, ya salam itu. Ojo turu ya apa ya. Entong sare ya. Apa kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Kalau orang Palu kenalnya guru tua. Kata Habib Idrus, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab ilmu, kitab yang mencakup di dalamnya berbagai macam ilmu. Pelajarilah olehmu kitab Riyadhus Shalihin dan jangan jadikan teman melek matamu kecuali kitab Riyadhus Shalihin. Antum harus punya. Besok beli semua. Besok hari apa ya? Besok hari Ahad. Hari Ahad buka setengah hari. Toko kitab Al-Idrus. Ya salam aja. Ya salam. Mau beli di mana lagi nggak apa-apa, ya. Terserah. Kan karena antum dekatnya sama Tanah Abang. Aneh nggak dapat komisi loh aneh. Ini karena persaudaraannya, kalau ada Habib yang buka toko, udah Habib duluan deh gitu dulu. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, calon-calon surga, amin. Ibu-ibu, calon-calon bidadari surga. Insya Allah nggak ada yang masuk angin, mudah-mudahan. Ya salam. Kalau ibu-ibu sakit, repot urusannya kita. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, jadi beliau dulu mengajar kitab Riyadhus Shalihin, banyak juga episode, sampai berapa Ustaz? 400 sekian. Saya waktu itu dapat programnya namanya KSNS. Nah, sebenarnya intinya kisah para nabi dan sahabat. Kisah para nabi alaihimussalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian, jadi ini salawat luar biasa. Salawat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum Allah perintahkan hambanya bersalawat, Allah dulu yang bersalawat. Dulu ada guru kita nih, guru kita semua nih, karena banyak kiai dan habaib di Indonesia ini muridnya beliau, namanya Sayyid Profesor Dr. Abuya Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah tabaraka wa ta'ala, amin. Ya salam itu. Beliau pernah ditanya sama satu orang, ini orang mau ngetes beliau nih. Ya Sayyid, Allah sedang apa sekarang? Katanya, ya Sayyid, Allah sedang apa sekarang? Beliau jawab apa? Sekarang Allah sedang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang kafir nggak dapat ini. Yang nggak beriman nggak dapat kemuliaan ini. Yang dapat kemuliaan ini cuma orang-orang beriman. Diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersalawatlah kalian terhadapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, berikanlah salam penghormatan kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita orang beriman dapat peluang besar. Makanya apa? Pernah sahabat Nabi kita Muhammad, namanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Antum kenal nggak Abu Talhah Al-Ansari? Hah? Kenal nggak? Dia takut ditanya nih, kenal di mana gitu. Itu sih ceramah model zaman dulu. Kenal di mana gitu ya. Abu Talhah Al-Ansari, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mensedekahkan Bayruha. Tahu nggak Bayruha?
ada kebun depan masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebunnya paling bagus, airnya Nabi paling suka di situ. Kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Waktu turun itu ayat, sahabat ini Abu Thalha Al-Ansari datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mau ngamalin ini ayat. Tidak akan kalian memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan apa yang kalian suka. Dan engkau tahu ya Rasulullah, di antara banyak kebunku Bairuha adalah yang paling aku suka ya Rasulullah. Aku ingin serahkan di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin malun rabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung kamu. Ini adalah harta yang menguntungkan. Karena dijual ke Allah kan, Bairuha. Akhirnya Nabi bilang, kalau kamu ikuti saranku ya Abu Thalha, berikan sama orang-orang terdekatmu dari keluargamu. Tuh. Jadi kita kalau pengen sedekah, utamain siapa? Famili kita. Terutama yang lagi susah. Bukan susah, susah. Susah ini nyungsep, nggak ada jalan lagi udah. Kalau susah biasa, susah gimana urusannya? Ini bahasa-bahasa intelektual nih, ente biar paham. Ya salam, ente bilang ya salam. Ini kagak ada orang sedekah jauh-jauh, sudah wow. Misanane susah nggak diperhatiin. Bibinya, pamannya susah nggak diperhatiin. Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada yang begitu. Tuh kata Nabi, duluin family ente. Langsung dia jual, terus dia bagiin orang-orang dekatnya dulu. Balik lagi ini, mau kemana? Mahmud, Mahmud, mana duduk? Ya Allah ya Karim. Ya salam. Udah, nih Zulkifli jangan pakai berdiri dah ente, duduk. Ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Anggi, diam. Jadi sampai di mana tadi? Akhirnya sampai di mana? Oke, itu saya dengar nama Abu Thalha jadi ingat sama itu. Dan Abu Thalha ini yang menikahi siapa namanya? Ibunya Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Ya salam ente bilang ya salam ente ya salam. Udah berdiri noh. Zulkifli. Duduk. Nggak dapat kebuli nih. Kata Abu Thalha Al-Ansari, kita balik mengenai salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu beliau berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tuh nikmat hidupnya ya. Sering ketemu Nabi. Sering ketemu Nabi, udah paling nikmat hidup ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu Habib Umar bin Hafidhahullah aja nikmatnya luar biasa. Apalagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sama orang yang hatinya terkait dengan Rasulullah tuh beda. Ente pusing-pusing dunia ketemuin mereka hilang. Bukan kalau lagi pusing dunia malah datangnya ke tempat maksiat, makin puyeng. Bukan lagi pusing tapi apa? Puyeng. Ya susah udah kalau puyeng udah susah udah. Temuin habaib kita, kiai kita yang punya kaitan hatinya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ada terobati kita. Ya salam ente ya salam ente. Ini sampai jam berapa maulid nih? Nih Ustaz Obi sampai jam berapa? Ya salam. Nih tenang aja, di Ustadz Mahdi beliau masih pegang guru-guru zaman dulu, masih pegang orang tuanya beliau. Yang namanya kebuli pakai daging kambing. Begitu Ustadz Mahdi ya. Nggak ada di sini kebuli, maulid di sini nggak ada kebuli pakai ayam. Aneh